بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الجلالين، سورة النساء، الجزء السادس، إلى سورة المائدة الآية 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من أحد أي يعاقبه عليه إلا من ظلم، فلا يؤاخذه بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه، وكان الله سميعا لما يقال عليما بما يفعل. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang dari siapapun juga. Artinya, dia pastilah akan memberinya hukuman kecuali dari orang-orang yang dianiaya, sehingga apabila dia mengucapkannya secara terus terang, misalnya tentang keaniayaan yang dideritanya sehingga ia mendoakan si pelakunya, maka tidaklah dia akan menerima hukuman dari Allah, dan Allah Maha mendengar apa-apa yang diucapkan, Maha mengetahui apa-apa yang diperbuat. In tubdu khair, in tubdu tudhiru khairan min a'malil birri aw tukhfuhu ta'maluhu sirra aw ta'fu an su'in zulmin fa inna Allah kana 'afuwan qadira. Jika kamu melahirkan atau memperlihatkan sesuatu kebaikan di antara perbuatan-perbuatan baik, atau menyembunyikan, artinya melakukannya secara sembunyi-sembunyi, atau memaafkan sesuatu kesalahan atau keaniayaan orang lain, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi bi an yu'minu bihi dunahum wa yaquluna nu'minu bi ba'din minar rusul wa nakfuru bi ba'din minhum wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika al-kufri wal imani sabila tariqan yadhhabuna ilaih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud akan membeda-bedakan di antara Allah dengan Rasul-Rasulnya, yakni dengan beriman kepadanya serta kafir terhadap mereka, serta mengatakan kami beriman kepada sebagian di antara Rasul-Rasul itu dan kami kafir terhadap yang lain dari mereka, serta bermaksud hendak mengambil di antara demikian, maksudnya di antara kufur dan iman, jalan yang akan mereka tempuh. Ulaika humul kafiruna haqqan, masdaru muakkadin li madmunil jumlati qablah wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina dza ihanatin wa huwa 'adzabun nar. Mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Haqqan adalah masdar yang memperkuat isi kalimat sebelumnya, dan telah kami sediakan bagi orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan, artinya yaitu azab neraka. Walladzina amanu billahi wa rusulihi kullihim wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim bil ya'i wan nun ujurahum thawab a'malihim wa kana Allahu ghafuran li awliyaihi rahiman bi ahli ta'atih. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya, artinya semua mereka, dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka dengan memakai nun atau ya pahala mereka, artinya pahala amal perbuatan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun bagi kasih-kasihnya, Maha Penyayang kepada ahli taatnya. Yas'aluka ya Muhammadun ahlul kitabi al-yahud
أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة كما أنزل على موسى تعنتا فإن استكبرت ذلك فقد سألوا أي آباؤهم موسى أكبر أعظم من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة عيانا فأخذتهم الصاعقة الموت عقابا لهم بظلمهم حيث تعنتوا في السؤال ثم اتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءتهم البينات المعجزات على وحدانية الله فعفونا عن ذلك ولم نستأصلهم وآتينا موسى سلطانا مبينا تسلطا بينا ظاهرا عليهم حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه. Ahli kitab meminta kepadamu, hai Muhammad, maksudnya orang Yahudi, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit, maksudnya sekaligus seperti pernah diturunkannya kepada Musa, guna mempersulit permintaan itu. Dan sekiranya menurut kamu itu berat, maka sesungguhnya mereka telah pernah meminta, maksudnya nenek moyang mereka, kepada Musa yang lebih besar dari itu. Kata mereka, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan jelas atau nyata. Maka mereka disambar oleh petir, artinya maut, sebagai hukuman bagi mereka. Disebabkan kezaliman mereka, yakni meminta barang yang sulit, kemudian mereka mengambil anak sapi sebagai Tuhan setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, artinya mukjizat-mukjizat yang atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami maafkan mereka dari hal yang demikian dan tidak kami basmi mereka secara tuntas, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata, artinya keunggulan yang menakjubkan bagi mereka, hingga sewaktu-waktu mereka disuruhnya membunuh diri mereka guna bertobat, mereka pun menurutinya dengan patuh. Wa rafa'na fawqahum at-tur al-jabal bimithaqihim bisababi akhdhil mithaqi 'alayhim liyakhafu faqabiluhu wa qulna lahum wa huwa mudhillun 'alayhim udkhulul bab al-qaryah sujjada sujudan hina'in wa qulna lahum la ta'du wa fi qira'atin bifathil 'aini wa tashdidid dali wa fihi idghamu at-ta'i fil asl fi ad-dal ay la ta'tadu fi as-sabt باصطياد الحيتان فيه وأخذنا منهم ميثاقا غليظا على ذلك فنقضوه. Dan kami angkat ke atas kepala mereka Bukit Tur, nama sebuah bukit, disebabkan perjanjian dengan mereka, maksudnya hendak mengadakan perjanjian agar mereka takut dan bersedia menerimanya. Dan kata kami kepada mereka, sementara bukit itu dinaungkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang itu, maksudnya pintu gerbang kampung atau negeri itu, sambil bersujud yang menunjukkan ketundukan. Dan kami titahkan kepada mereka, janganlah kamu melanggar perintah. Menurut satu qiraat dibaca dengan ta'addu dengan diidghamkan ta aslinya pada dal yang menjadi ta'tadu, artinya melanggar perintah pada hari Sabtu dengan menangkap ikan padanya. Dan kami telah menerima perjanjian erat dari mereka mengenai hal itu, tetapi mereka melanggarnya. Fabima naqdihim ma zaidatun wal ba'u lis-sababiyyah muta'alliqatun bimahdhufin ay la'annahum bisababi naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin wa qawlihim lin nabiy sallallahu alaihi wasallam qulubana ghulf la ta'i kalamak bal taba'a khatamallahu 'alayha bikufrihim fala ta'i wa'dha fala yu'minuna illa qalilan minhum ka'abdillah bin salam wa ashabihi. Maka disebabkan mereka melanggar ma merupakan tambahan ba sababiyah berkaitan dengan yang dibuang, yang maksudnya kami kutuk mereka
disebabkan mereka melanggar perjanjian mereka dan karena kekafiran mereka terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala dan pembunuhan yang mereka lakukan kepada Nabi tanpa alasan yang benar. Dan kata mereka kepada Nabi Muhammad, hati kami tertutup, tak dapat mendengar apa yang kamu katakan. Bahkan Allah telah mengunci hati mereka itu disebabkan kekafiran mereka hingga tak dapat mendengarkan nasihat dan pelajaran. Oleh karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Wa bikufrihim thaniyan bi'Isa wa karrar al-ba'a lil fasli bainahum wa bain ma 'utifa 'alayhi wa qawlihim 'ala Maryam buhtanan 'azima haitsu ramawha biz-zina. Dan karena kekafiran mereka yang kedua kalinya, yakni terhadap Isa, dan huruf ba diulang menyebutkannya untuk memisah di antaranya dengan tempat mengatafkannya, dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedosaan besar di mana mereka menuduhnya berbuat zina. Wa qawlihim muftakhirina inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah fi za'mihim أي بمجموع ذلك عذبناهم قال تعالى تكذيبا لهم في قتله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم المقتول والمصلوب وهو صاحبهم بعيسى أي ألقى الله عليه شبهه فظنوه إياه وإن الذين اختلفوا فيه أي في عيسى لفي شك منه من قتله حيث قال بعضهم لما رأوا المقتول وجه عيسى والجسد ليس بجسده فليس به وقال آخرون بل هو ما لهم به بقتله من علم إلا اتباع الظن استثناء منقطع أي لكن يتبعون فيه الظن الذي تخيلوه وما قتلوه يقينا حال مؤكدة لنفي القتل. Serta karena ucapan mereka dengan membanggakan diri, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah Subhanahu wa taala, yakni menurut dugaan dan pengakuan mereka, artinya disebabkan semua itu kami siksa mereka. Dan Allah berfirman menolak pengakuan mereka telah membunuhnya itu, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka dengan Isa. Maksudnya yang mereka bunuh dan mereka salib itu ialah sahabat mereka sendiri yang diserupkan Allah dengan Isa hingga mereka kira Nabi Isa sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham padanya, maksudnya pada Isa, sesungguhnya dalam keraguan-raguan terhadap Isa. Maksudnya terhadap pembunuhan itu, agar terlihat orang yang dibunuh itu sebagian mereka berkata, mukanya seperti muka Isa, tetapi tubuh yang lain. Jadi sebenarnya bukan dia. Dan kata sebagian pula, memang dia itu Isa. Mereka tidak mempunyai terhadapnya, maksudnya pembunuh itu, keyakinan kecuali mengikuti persangkaan belaka. Disebut sebagai istithna munqati', artinya mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan hasil khayal atau lamunan belaka. Mereka tidak yakin telah membunuh Isa, menjadi hal yang menyangkal pembunuhan Isa itu. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatnya ke langit atau mengangkatnya kepadanya, dan Allah Maha tangguh dalam kerajaannya lagi Maha bijaksana dalam perbuatannya. Wa inna ma min ahli kitabi ahadin illa la yu'minanna bihi bi'Isa qabla mautih ay al-kitabi hina yu'ayinu mala'ikat al-maut fala yanfa'uhu imanuh aw qabla maut Isa lamma yanzilu qurba as-sa'ah kama warada fi hadithin wa yawma al-qiyamati yakunu Isa 'alaihim shahidan bima fa'aluhu lamma bu'itha ilaihim. Dan tidak di antara ahli kitab seorang pun juga kecuali akan beriman kepadanya, yakni kepada Isa, sebelum meninggalnya. Artinya sebelum ahli kitab itu meninggal, di waktu ia melihat malakul maut, tetapi keimanannya itu sudah tidak berguna lagi, atau sebelum wafatnya Isa,
yakni ketika dia turun dekat datangnya hari kiamat, sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis. Dan pada hari kiamat itu, ia yakni Isa akan menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka lakukan waktu itu diutus kepada mereka dulu. Fabidhulmin ay fabisababi dhulmin minal ladzina hadu humul yahud harramna 'alaihim tayyibatin uhillat lahum hiya allati fi qawlihi ta'ala harramna kulla dhi dhufur al-ayah wa bisaddihim an-nasa 'an sabilillah dinihi sadda katsira. Maka karena kezaliman mereka, artinya disebabkan kezaliman dari orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan-makanan yang baik yang dihalalkan bagi mereka dulu, yakni yang tersebut dalam firman Allah SWT, kami haramkan setiap yang berkuku sampai akhir ayat. Juga karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, maksudnya agamanya, dengan penghalangan yang banyak. Wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu fi at-Taurah wa aklihim amwalan nasi bil batili bir risha fil hukmi wa a'tadna lil kafirin minhum 'adaban aliman mu'liman. Dan karena mereka memakan riba padahal telah dilarang darinya dalam Taurat, dan memakan harta orang dengan jalan batil dengan beri suap dan pengadilan, dan telah kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksa yang pedih atau menyakitkan. لكن الراسخون الثابتون في العلم منهم كعبد الله بن سلام والمؤمنون المهاجرون والأنصار يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب والمقيمين الصلاة نصب على المدح وقرئ بالرفع والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم بالنون والياء أجر عظيما هو الجنة. Tetapi orang-orang yang mendalam, artinya kukuh dan mantap ilmunya di antara mereka seperti Abdullah bin Salam dan orang-orang mukmin dari golongan Muhajirin Ansar, mereka beriman pada apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang diturunkan sebelummu di antara kitab-kitab. Sedangkan orang-orang yang mendirikan salat mansub karena pujian, dan ada pula yang membaca dengan marfu' dan membayar zakat, serta orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itulah yang akan kami beri fi'ilnya dibaca dengan nun atau dengan ya pahala yang besar, yaitu surga. Inna auhayna ilaik kama auhayna ila nuhi wan nabiyyina min ba'dih wa kama auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ibnayhi wa Ya'qub ibn Ishaq wal asbat awladihi wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna abahu Dawud zabura bil fath ismun lil kitab al mu'ta wad dhammu masdarun bima'na mazburan ay maktuban. Sesungguhnya kami telah turunkan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah turunkan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, dan seperti telah kami turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq yakni kedua putranya, serta Ya'qub bin Ishaq dan anak-anaknya yakni anak-anak Ya'qub, serta Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami datangkan kepada bapaknya yakni bapak dari Sulaiman, Dawud, kitab Zabur dibaca dengan fathah hingga artinya ialah nama kitab yang diturunkan, dan ada pula yang membaca dengan marfu', yaitu masdar yang berarti mazbura, artinya yang tertulis. Wa arsalna rusula qad qasasnahum 'alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alayk ruya annahu ta'ala ba'atha 8,000 nabiyyin 4,000 min Israil wa 4,000 min sairin nasi qalahu asy-syekh fi surati Ghafir wa kallama Allah Musa bila wasitatin taklima. Dan telah kami utus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dulu, dan rasul-rasul yang belum kami kisahkan. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala mengirim 8,000 orang nabi, 4,000 dari kalangan Bani Israel dan 4,000 lagi dari kalangan manusia lainnya.
Ini dikatakan oleh Syekh dalam surat Ghafir. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang sebenarnya. Artinya berbicara secara langsung. Rusulan badalun min rusulan qablah. Mubashshirina bis thawabi man amana wa mundhirina bil iqabi man kafara. Arsalnahum li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun tuqalu ba'da irsalir rusul ilaihim fayaqulu rabbana لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فبعثناهم لقطع عذرهم وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه. Yaitu rasul-rasul menjadi badal bagi rasul-rasul yang sebelumnya, selalu membawa berita gembira dengan diberinya pahala kepada orang yang beriman dan menyampaikan peringatan dengan adanya siksa kepada orang yang ingkar. Pada kami utus itu ialah agar tidak ada lagi bagi manusia terhadap Allah alasan yang dapat dikemukakan setelah pengiriman rasul itu kepada mereka. Misalnya dengan mengatakan, wahai Tuhan kami, kenapa tidak Tuhan kirim kepada kami seorang rasul agar kami dapat mengikuti ayat-ayat-Mu dan menjadi orang yang beriman? Maka Tuhan pun telah lebih dahulu mengirimkan mereka untuk mematahkan alasan mereka tadi. Dan Allah Maha Tangguh dalam kerajaannya, lagi Maha Bijaksana dalam perbuatannya. Wa nazala lamma su'ila al-yahud an nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam fa ankaruhu. Ayat berikut diturunkan tatkala orang Yahudi ditanyai orang mengenai kenabian Muhammad SAW, lalu mereka ingkar. Lakinna Allah yashhad yubayyin nubuwwatak bima unzila ilaik من القرآن المعجز أنزله ملتبسا بعلمه أي عالما به أو فيه علمه والملائكة يشهدون لك أيضا وكفى بالله شهيدا على ذلك. Tetapi Allah menyaksikan artinya tentang kenabianmu dengan apa yang diturunkannya kepadamu berupa Al-Quran yang menjadi mukjizat itu. Diturunkannya sebagai hasil dari ilmunya atau memuat ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pada atas kenabianmu itu, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Innal ladzina kafaru billah wa saddun nasa an sabilillah dinal islami bikatmihim na'tun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa humul yahud. Na'tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa humul yahud qad dhallu dhalalan ba'idan 'anil haqq. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan menghalangi manusia dari jalan Allah, artinya dari agama Islam, dengan menyembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, maksudnya ialah orang Yahudi, maka sesungguhnya mereka telah sesat sejauh-jauhnya dari kebenaran. Innal ladzina kafaru billah wa zalamu nabiyyahu bikitmani na'tih lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa minat turuq. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan berlaku zalim kepada nabinya dengan menyembunyikan ciri-cirinya itu, maka Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka satu jalan di antara jalan-jalan yang banyak ini. Illa tariqa jahannama ay at-tariqa al-muaddi ilaiha khalidina muqaddarina al-khulud fiha idza dakhaluha abadan wa kana dzalika 'ala Allah yasira hayyina. Kecuali jalan neraka jahanam, maksudnya jalan yang menuju ke sana, kekal mereka, artinya ditakdirkan kekal di dalamnya jika mereka masukinya. Mereka akan kekal dalamnya selama-lamanya, dan yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala mudah, artinya tidak sulit adanya. Ya ayyuhan nas ay ahlu Makkah, qad ja'akumur rasulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil haqqi min rabbikum fa'aminu bihi waqsidu khairan lakum mimma antum fihi wa in takfuru bihi fa inna lillahi ma fis samawati wal ard mulkan wa khalqan wa 'abidan fala yadurruhu kufrukum wa kana Allahu 'aliman bi khalqihi hakiman fi sun'ihi bihim. Wahai manusia, maksudnya adalah ahlu Makkah,
sungguhnya telah datang kepadamu Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu kepadanya dan usahakanlah yang terbaik bagi kamu dari apa yang melingkungimu. Dan jika kamu kufur kepadanya, maka baginya apa yang di langit dan di bumi, baik sebagai milik maupun sebagai makhluk, dan hamba, hingga tidaklah merugikan kepadanya kekufuranmu. Dan Allah Maha mengetahui terhadap makhluknya, lagi Maha bijaksana mengenai perbuatan terhadap mereka. Ya ahlal kitab al-Injil, la taghlu tatajawazul hadda fi dinikum, wa la taqulu ala Allah illa al-qawlil haqq min tanzihi 'an الشريك والولد. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها أوصلها الله إلى مريم وروحه، أي ذو روح منه، أضيف إليه تعالى تشريفا له، وليس كما زعمتم ابن الله أو إلها معه أو ثالث ثلاثة، لأن ذا الروح مركب والإله منزه عن التركيب وعن نسبة المركب إليه. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا الإلهة ثلاثة، الله وعيسى وأمه، انتهوا عن ذلك وأتوا خيرا لكم منه وهو التوحيد. إنما الله إله واحد سبحانه تنزيها له عن أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا، والملكية تنافي النبوة، وكفى بالله وكيلا شهيدا على ذلك. Wahai ahli kitab, maksudnya kitab Injil, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu katakan terhadap Allah kecuali ucapan yang benar, yaitu menyucikan dari kemusyrikan dan mempunyai anak. Sungguh Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah utusan Allah, dan kalimat yang diucapkannya atau disampaikannya kepada Maryam dan ruh, artinya yang mempunyai roh daripadanya, diidhafatkan kepada Allah Ta'ala demi untuk memuliakannya, dan bukanlah sebagai dugaan kamu bahwa dia adalah anak Allah atau Tuhan bersamanya atau salah satu dari oknum yang ketiga. Karena sesuatu yang punya roh itu tersusun, sedangkan Tuhan Maha Suci dari tersusun dan dari disebabkan tersusun itu kepadanya. Maka berimanlah kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu katakan bahwa Tuhan itu tiga, yakni Allah, Isa, dan ibunya. Hentikanlah demikian itu, dan berbuatlah yang lebih baik dari itu, yaitu bertauhid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, Maha Suci. Dia artinya bersih dan terhindar dari mempunyai anak. Baginya apa yang ada di langit dan bumi, baik sebagai makhluk maupun sebagai milik dan hamba, sedangkan pemiliknya itu bertentangan dengan mempunyai anak, dan cukuplah Allah sebagai wakil atau saksi atas demikian itu. Dan yang la yastankifa yatakabbara wa ya'nafa al-masihu alladhi za'amtum annahu ilahun an yakuna 'abdan lillahi wa lil malaikatil muqarrabun 'inda Allah la yastankifuna an yakunu 'abidan, wa hadha min ahsan al-istitrad dhukira lirraddi 'ala man za'ama annaha alihatun aw banatullah, كما رد بما قبله على النصارى الزاعمين ذلك المقصود خطابهم. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا في الآخرة. Al-Masih tidak merasa malu. Maksudnya Al-Masih yang kamu katakan sebagai Tuhan itu tidak merasa enggan dan takabur menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat terdekat kepada Allah. Mereka juga tidak malu untuk menjadi hambanya. Ini suatu kalimat selang yang terbaik yang dikemukakan untuk menolak anggapan sementara orang bahwa mereka adalah Tuhan atau putri-putri Allah, sebagaimana kalimat yang sebelumnya digunakan untuk menolak anggapan kaum Nasrani bahwa Isa adalah putra Allah. Barang siapa yang enggan untuk menyembah Allah dan menjauhkan diri, maka kelak Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya, yakni di akhirat. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ
ثواب أعمالهم ويزيدهم من فضله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته فيعذبهم عذابا أليما مؤلما هو عذاب النار ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره وليا يدفعه عنهم ولا نصيرا يمنعهم منه. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menyempurnakan ganjaran bagi mereka, artinya pahala dari amal perbuatan mereka, dan menambah untuk mereka karunia-Nya, yakni yang belum pernah mereka lihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak pula terbetik dalam hati manusia. Adapun orang-orang yang malu dan menyombongkan diri dari mengabdikan diri kepada Allah, maka akan disiksa mereka dengan siksa yang pedih atau menyakitkannya, itu siksa neraka, dan mereka tidak akan memperoleh bagian bagi diri mereka selain dari Allah pelindung yang akan melindungi diri mereka, dan tidak pula pembela yang akan menolong mereka. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun hujjatun min rabbikum 'alaikum wa huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaikum nuran mubina bayyinan wa huwa al-Qur'an. Wahai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu keterangan bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Qur'an. Fa ammal ladzina amanu billah wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan tariqan mustaqiman huwa dinul Islam. Adapun orang-orang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan limpahan karunia-Nya, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus menuju kepadanya, yakni agama Islam. Yastaftunaka fil kalalah qul Allahu yuftikum fil kalalah in imru'un marfu'un bi fi'lin yufassiruh halaka mata laysa lahu walad أي ولا والد وهو الكلالة وله أخت من أبوين أو أب فلها نصف ما ترك وهو أي الأخ كذلك يرثها جميع ما تركت إن لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة فإن كانتا الأختان اثنتين أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات فلها الثلثان مما ترك الأخ وإن كانوا أي الورثة إخوة رجالا ونساء فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم شرائع دينكم لئلا تضلوا والله بكل شيء عليم ومنه الميراث. روى الشيخان عن البراء أنها آخر آية نزلت أي من الفرائض. Mereka meminta fatwa kepadamu mengenai kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapa dan anak, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang umru'un menjadi marfu dengan fi'il yang menafsirkannya celaka, maksudnya meninggal dunia dan tidak mempunyai anak dan tidak pula bapak, yakni yang dimaksud dengan kalalah tadi, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan baik sekandung maupun sebapak, maka bagi saudaranya perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan dia, maksudnya saudara yang laki-laki, mewarisi saudaranya yang perempuan pada seluruh harta peninggalannya, yakni jika ia tidak mempunyai anak, sekiranya ia mempunyai seorang anak laki-laki, maka tidak satu pun diperoleh olehnya. Tetapi jika anak itu perempuan, maka saudaranya itu masih memperoleh kelebihan dari bagian anaknya. Dan sekiranya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu seibu, maka bagiannya ialah 1/6, sebagaimana telah diterangkan di awal surat. Jika mereka itu, maksudnya saudara perempuan, 2 orang atau lebih,
Karena ayat ini turunkan mengenai Jabir, sahabat Nabi, ia meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan. Maka bagi keduanya 2/3 dari harta peninggalan saudara laki-laki mereka. Dan jika mereka yakni ahli waris itu terdiri atas saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara laki-laki di antara mereka sebanyak bagian 2 orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu syariat-syariat agamanya agar kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di antaranya tentang pembagian harta waris, diriwayatkan oleh Syekhan dari Barra bahwa ia merupakan ayat yang terakhir diturunkan, maksudnya ayat tentang faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Maidah. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العهود المؤكدة التي بينكم وبين الله والناس. أحلت لكم بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم أكلا بعد الذبح إلا ما يتلى عليكم تحريمه في حرمت عليكم الميتة الآية. فالاستثناء منقطع ويجوز أن يكون متصلا، والتحريم لما عرض من الموت ونحوه غير محل الصيد وأنتم حرم، أي محرومون أي محرمون، ونصب غير على الحال من ضمير لكم إن الله يحكم ما يريد من التحليل وغيره لا اعتراض عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، جمع شعيرة أي معالم دينه، بالصيد في الإحرام، ولا الشهر الحرام بالقتال فيه، ولا الهدي ما أهدي إلى الحرم من النعم بالتعرض له، ولا القلائد جمع قلادة وهي ما كان يقلد به من شجر الحرم ليأمن أي فلا تتعرضوا لها ولا لأصحابها، ولا تحلوا آمين قاصدين البيت الحرام بأن تقاتلوهم يبتغون فضلا رزقا من ربهم بالتجارة ورضوانا منه بقصده بزعمهم الفاسد. وهذا منسوخ بآية براءة وهذا منسوخ بآية براءة. وإذا حللتم من الإحرام فاصطادوا أمر إباحة، ولا يجرمنكم يكسبنكم شنآن بفتح النون وسكونها بغض قوم لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم بالقتل وغيره، وتعاونوا على البر بفعل ما أمرتم به، والتقوى بترك ما نهيتم عنه، ولا تعاونوا فيه حذف إحدى التائين في الأصل على الإثم المعاصي والعدوان التعدي في حدود الله، واتقوا الله خافوا عقابه بأن تطيعوه إن الله شديد العقاب لمن خالفه. Surat Al-Maidah. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu, baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak, artinya halal memakan unta, sapi dan kambing setelah hewan itu disembelih, kecuali apa yang dibacakan padamu tentang pengharamannya dalam ayat hurrimat alaikumul maitah sampai akhir ayat. Istitsna atau pengecualian di sini munqati' atau terputus, tetapi dapat pula muttasil, misalnya diharamkan karena mati dan sebagainya. Tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan haji atau berihram. Ghaira dijadikan mansub karena menjadi hal bagi dhamir yang terdapat pada lakum. Sungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendakinya, baik menghalalkan maupun mengharamkannya, tanpa seorang pun yang dapat menghalanginya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah
jamak dari syairatun atau syairatun, artinya upacara-upacara agamanya melanggar, yaitu dengan berburu waktu ihram, dan jangan pula melanggar bulan haram dengan menemukan peperangan padanya, dan jangan mengganggu binatang-binatang yakni hewan yang diarahkan untuk ke tanah suci serta binatang-binatang berkalung. Jamak dari kiladah artinya binatang yang diberi kalung dengan kayu-kayuan yang terdapat di tanah suci sebagai tanda agar ia aman. Maka janganlah ada yang mengganggu baik hewan-hewan itu sendiri maupun para pemiliknya, dan jangan pula kamu halalkan atau kamu ganggu orang-orang yang berkunjung dan menuju Baitullahil Haram dengan memerangi mereka. Sedangkan mereka mencari karunia atas atau rezeki dari Tuhan mereka dengan berniaga dan keridaan darinya. Di samping berkunjung ke Baitullah tidak seperti pengertian mereka yang salah itu. Ayat ini dimansukh oleh ayat Al-Bara'ah, dan apabila kamu telah selesai dari ihram maka perintahlah berburu. Perintah di sini berarti ibahah atau memperbolehkan. Dan sekali-kali janganlah kamu terdorong oleh kebencian. Dibaca syana'anu atau syan'anu berarti kebencian atau kemarahan kepada satu kaum disebabkan mereka telah menghalangi kamu dari Masjidil Haram untuk berbuat kezaliman kepada mereka dengan pembunuhan dan sebagainya. Saling tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan, dalam mengerjakan yang diperintahkan dan ketakwaan, dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Dan janganlah kamu saling tolong-menolong pada ta'awanu, dibuang salah satu yang dua pada asalnya dalam berbuat dosa atau maksiat dan pelanggaran, artinya melampaui batas-batas ajaran Allah, dan bertakwalah kepada Allah. Takutlah kamu kepada azab siksanya dengan menaatinya. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya bagi orang-orang yang menentangnya. Hurrimat alaikumul maitah ay akluha والدم أي المسفوح كما في الأنعام ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به بأن ذبح على اسم غيره والمنخنقة الميتة خنقا والموقوذة المقتولة ضربا والمتردية الساقطة من علو إلى أسفل فماتت والنطيحة المقتولة بنطح أخرى لها وما أكل السبع منه إلا ما ذكيتم أي أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه وما ذبح على اسم النصب جمع نصاب وهي الأصنام وأن تستقسموا تطلب القسم والحكم بالأزلام جمع زلم بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام قدح بكسر القاف صغير لا ريش له ولا نصل وكانت 7 عند سادد الكعبة عليها أعلام وكانوا يحكمونها فإن أمرتهم ائتمروا وإن نهتهم انتهوا ذلكم فسق خروج عن الطاعة ونزل يوم عرفة عام حجة الوداع اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك لما رأوا من قوته فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم أحكامه وفرائضه فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام وأتممت عليكم نعمتي بإكماله وقيل بدخول مكة آمنين ورضيت أي اخترت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة مجاعة إلى أي شيء مما حرم عليه فأكله غير متجانف مائل للإثم معصية فإن الله غفور له ما أكل رحيم به في إباحته بخلاف المائل للإثم أي المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلا فلا يحل له الأكل. Diharamkan bagimu barang bangkai, yakni memakannya, darah yang mengalir seperti pada binatang ternak, daging babi, hewan yang disembelih karena selain Allah, misalnya disembelih atas nama lainnya, yang tercekik, yang mati karena tercekik, yang dipukul, yang dibunuh dengan jalan memukulnya, yang jatuh dari atas ke bawah lalu mati,
yang ditanduk, yang mati karena tandukan lainnya, yang diterkam oleh binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, maksudnya yang kamu dapati masih bernyawa dari macam-macam yang disebutkan itulah kamu sembelih, dan yang disembelih atas nama berhala, jamak dari nisab artinya patung-patung, dan mengundi nasib artinya menentukan bagian dan keputusan dengan anak panah, azlam jamak dari zalam atau zulam artinya anak panah yang belum diberi bulu dan ujungnya tidak bermata. Anak panah itu ada 7 buah, disimpan oleh pengurus Ka'bah dan padanya terdapat tanda-tanda. Maka tanda-tanda itulah yang mereka ambil sebagai pedoman jika disuruh mereka lakukan dan jika dilarang mereka hentikan. Yang demikian itu adalah kefasikan, artinya menyimpang dari ketaatan. Ayat ini turun pada hari Arafah, masa haji wada', yaitu hari haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa terhadap agamamu untuk mengembalikan kamu menjadi murtad setelah mereka melihat kamu telah kuat. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, yakni hukum-hukum halal maupun haram yang tidak diturunkan lagi setelahnya, hukum-hukum dan kewajiban-kewajibannya. Dan telah kucukupkan padamu nikmat karuniaku, yakni dengan menyempurnakannya. Dan ada pula yang mengatakan dengan masuki kota Mekah dalam keadaan aman, dan telah kuridhai artinya telah kupilih Islam itu sebagai agama kalian. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan untuk memakan sesuatu yang haram lalu dimakannya tanpa cenderung atau sengaja berbuat dosa atau maksiat, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadapnya atas perbuatan memakannya itu, lagi Maha Pengasih kepadanya dalam memperbolehkannya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang cenderung atau sengaja berbuat dosa, misalnya penyamun atau pemberontak, maka tidak halal baginya memakan itu. Yas'alunaka ya Muhammadun madza uhilla lahum min at-ta'am qul uhilla lakum at-tayyibat al-mustaladzat wa saydun ma 'allamtum min al-jawarih al-kawasib min al-kilab was-siba'i wat-tayr mukallibina halun min kallabtul kalba بالتشديد أي أرسلته على الصيد تعلمونهن حال من ضمير مكلبين أي تؤدبونهن مما علمكم الله من آداب الصيد فكلوا مما أمسكن عليكم وإن قتلته بأن لم يأكلن منه بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدها وعلامتها أن تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت وتمسك الصيد ولا تأكل منه وأقل ما يعرف به 3 مرات فإن أكلت منه فليس مما أمسكن على صاحبها فلا يحل أكله كما في حديث الصحيحين وفيه أن صيد السهم إذا أرسل وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم من الجوارح واذكروا اسم الله عليه عند إرساله واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Mereka menanyakan kepadamu ya Muhammad, apakah halal bagi mereka di antara makanan? Katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik, yaitu yang enak-enak atau yang halal, dan hasil buruan dari binatang-binatang buas yang telah kamu ajar, seperti anjing, serigala, dan burung, dengan melatihnya berburu. Hal dari kallabtal kalba menggunakan tasydid pada lam, artinya biasa kamu lepas berburu, kamu ajar mereka. Itu hal dari dhamir mukallibin, artinya kamu latih mereka itu menurut apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala padamu tentang cara berburu. Maka makanlah apa-apa yang ditangkapnya untukmu, mereka membunuh buruan tanpa memakannya. Berbeda halnya dengan yang tidak terlatih, maka tangkapannya itu tidak halal. Sebagai ciri-cirinya, bila dilepas ia berangkat, dan bila dicegah ia berhenti, serta ditahannya buruan itu dan tidak dimakannya. Sekurang-kurangnya untuk mengetahui hal itu dibutuhkan pengamatan sebanyak 3 kali. Jika buruan itu dimakannya, berarti tidak ditangkapnya untuk tuannya, maka tidak halal dimakan sebagaimana tercantum dalam kedua hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu juga disebutkan bahwa hasil penahan jika dilepas dengan menyebut nama Allah, maka sama dengan hasil buruan dari binatang pemburu yang telah dilatih, dan sebutlah nama Allah atasnya ketika melepaskannya,
serta bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat al-mustaladzat wa ta'amul ladzina utul kitaba ay dhabaihal yahudi wan nasara hillun halalun lakum wa ta'amukum iyyahum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu al harairu minal ladzina utul kitaba min qablikum hillun lakum an tankihuhunna idza ataytumuhunna ujurahunna muhurahunna muhsinina mutazawwijina ghairu musafihina mu'linina bizina bihinna wala muttakhidhi akhdan minhunna tusirruna bizina bihin wa man yakfur bil iman ay yartad faqad habita 'amaluhu as-salihu qabla dhalik fala yu'taddu bih wa la yuthabu 'alayhi wa huwa fil akhirati minal khasirin idza mata 'alayhi. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, yaitu hal-hal yang enak-enak atau yang halal, dan makan makanan orang-orang yang diberi Alkitab, maksudnya sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani halal bagi kamu, dan makananmu yang kamu sediakan kepada mereka halal bagi kamu, dan makananmu halal pula ya yang kamu sediakan kepada mereka, dan wanita-wanita yang mereka di antara wanita mukmin serta wanita-wanita mereka merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi ahli kitab sebelum kamu halal pula bagi kamu untuk menikahinya apabila kamu telah membayar mas kawin mereka atau maharnya dengan maksud mengawini mereka sehingga terpelihara kehormatan, bukan dengan maksud berzina dengan mereka secara terang-terangan, dan bukan pula untuk mengambil mereka sebagai gundik atau melakukan berzinaan dengan mereka secara sembunyi-sembunyi. Dan barang siapa yang kafir terhadap iman, artinya murtad, maka sungguh telah hapuslah amalannya, amal saleh sebelum itu, hingga tidak dianggap dan tidak diberi pahala, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, yakni jika ia meninggal dalam keadaan demikian itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ay aradtumul qiyama ila as-salati wa antum muhdithuna faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ay ma'aha kama bayyanathu as-sunnah wamsahu bi ru'usikum al-ba'i lil-ilsaqi ay alsiqu al-masha biha min ghairi isarati ma'in wa huwa ismu jinsin fayakfi aqallu ma yasduqu alayhi wa huwa mashu ba'd sya'rih wa alayhi asy-Syafi'i wa arjulakum bin nasbi 'atfan 'ala aydikum wa bil jarri 'ala al-jiwari dal ka'baini ay ma'ahuma kama bayyanathu sunnah wa huma al-'azmani an-nati'ani في كل رجل عند مفصل الساق والقدم والفصل بين الأيدي والأرجل المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهارة هذه الأعضاء وعليه الشافعي ويؤخذ من السنة وجوب النية فيه كغيره من العبادات وإن كنتم جنبا فاطهروا فاغتسلوا وإن كنتم مرضا يضره الماء أو على سفر أي مسافرين أو جاء أحد منكم من الغائط أي أحدث أو لامستم النساء سبق مثله في آية النساء فلم تجدوا ماء بعد طلبه فتيمموا اقصدوا صعيدا طيبا ترابا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مع المرفقين منه بضربتين والباء للإلصاق وبينت السنة أن المراد استيعاب العضوين بالمسح ما يريد الله لجعل عليكم من حرج ضيق بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم ولكن يريد أن يطهركم من الأحداث والذنوب وليتم نعمته عليكم بالإسلام ببيان شرائع الدين لعلكم تشكرون نعمه. Wahai orang beriman, jika kamu berdiri untuk menjalankan sholat dan kamu sedang berhadas, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku. Artinya termasuk siku itu sebagaimana ditetapkan oleh sunnah, dan sapulah atau usaplah kepalamu, yang artinya melengketkan
Jadi lengketkanlah sapuanmu itu kepadanya tanpa mengalirkan air. Dan ini merupakan ism jenis sehingga dianggap cukup bila telah tercapai sapuan walau secara minimal, yaitu dengan disapunya sebagian rambut. Pendapat ini juga diatur oleh pendapat Syafi'i, dan kakimu dibaca mansub karena diatofkan kepada aidiakum. Jadi basuhlah, tetapi ada pula yang membaca dengan baris di bawah dengan diatofkan kepada yang terdekat al-ka'bain sampai dengan kedua mata kaki, artinya termasuk kedua mata kaki. Sebagaimana diterangkan oleh dalam hadis, dua mata kaki ialah dua tulang yang tersembul pada setiap pergelangan kaki yang memisah betis dengan tumit, dan pemisahan di antara tangan dan kaki yang dibasuh dengan rambut yang disapu menunjukkan diharuskannya atau wajib dibasuh. Dengan rambut yang disapu menunjukkan diharuskan wajib berturut-turut berurutan dalam membersihkan anggota wudu itu. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i, dan juga disunnah diperoleh keterangan tentang wajib berniat setiap halnya ibadah-ibadah lainnya. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah, maksudnya mandilah. Dan apabila kamu sakit yang akan bertambah parah dengan menyentuh air, atau dalam perjalanan sebagai musafir, atau kamu kembali dari tempat buang air, artinya berhadas, atau menyentuh wanita. Hal ini telah dibacakan pada surat An-Nisa. Lalu kamu tidak memperoleh air, yakni telah mencarinya, maka bertayamumlah dengan mencari tanah yang baik, tanah yang bersih. Sapulah muka dan tanganmu beserta kedua siku dengan tanah itu dengan 2 kali pukulan. Ba menunjukkan lekat, sementara sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud ialah hendaklah sabun itu meliputi kedua tangan, kedua anggota secara keseluruhan. Allah tidaklah hendak menyulitkanmu dengan kewajiban berwudu, mandi atau tayamum itu, tetapi Allah hendak menyucikan kamu dari hadas dan dosa, dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepadamu, yakni dengan Islam, dengan menerangkan syariat-syariat agama. Semoga kamu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum bil islami wa mithaqihi 'ahdihi alladhi wathaqakum bih عاهدكم عليه إذ قلتم للنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعتموه سمعنا وأطعنا في كل ما تأمر به وتنهى مما نحب ونكره واتقوا الله في ميثاقه أن تنقضوه إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب فبغيره أولى. Dan ingatlah olehmu karena Allah Subhanahu wa taala kepadamu, maksudnya agama Islam dan perjanjiannya yang telah dikaruniainya denganmu, artinya telah diperbuatnya denganmu ketika kamu mengatakan kepada Nabi Muhammad sewaktu itu bayat kepadanya, kami dengar dan kami taat mengenai apa juga yang kau suruh ataupun larang, baik yang kami suka maupun kami benci. Dan bertakwalah kepada Allah, jangan sampai melanggar perjanjian itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati, yakni apa yang terdapat di dalamnya, apalagi yang terdapat di luarnya. يا أيها الذين آمنوا كونوا قائمين لله بحقوقه شهداء بالقسط بالعدل ولا يحملنكم شنآن بغض قوم أي الكفار على ألا تعدلوا فتنالوا منهم لعداوتهم اعدلوا في العدو والولي هو أي العدل أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم به. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berdiri karena Allah, menegakkan kebenaran-kebenarannya, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian kepada suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir, untuk berlaku tidak adil hingga kamu menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu. Berlaku adillah kamu, baik terhadap lawan maupun terhadap kawan, karena hal itu artinya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, sehingga kamu akan menerima perbuatannya atau pembalasan darinya.
wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati wa'dan hasana lahum maghfiratun wa ajrun 'azimun huwal jannah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang beramal saleh suatu janji yang baik, bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Sebaliknya, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penduduk neraka Jahannam. Shadaqallahul azim.